wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zagu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Untuk artinya boleh dibantu sama bapak atau ibu banget. Nanti saya Banget. Aku berlindung kepada Allah dan dari syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sabbaha bertasbih lillahi kepada Allah ma apa-apa fis samawati wal ardh yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wa huwa dan adapun dia Allah al-Aziz itu zat yang perkasa, Hakim lagi zat
al-isyarat li kami kepada kaum, ya kami wahai kaum, lima tu'zunani, mengapa engkau sekalian menyakitiku, wa qad ta'lamuna, sungguh engkau mengetahui anni sesungguhnya aku Rasulullah, yaitu Rasulullah utusan Allah, ilaikum kepada kaum sekalian. Lama maka ketika zadu mereka berpaling dari kebenaran, azakallahu, Allah memalingkannya qulubahum, hati-hati mereka. Allah dan Allah la yahdi, yaitu tidak memberi petunjuk di Allah kaum al-fasiqina, yang fasik mereka kaum. Makna Allah dengan segala firman. Jazakallahu khair, hatur nuhun parekan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin rahimakumullah, marilah pagi hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita kenikmatan yang sangat-sangat banyak, nikmat iman, Islam, kesehatan yang tidak semua orang diberikan. Maka kita doakan juga di sini guru-guru kita, Pak Kiai Haji Dedi Setiawan dalam kesehatan, Pak Kiai Haji Endang Syarifuddin yang sedang sakit, semoga Allah cepat angkat penyakitnya, dan semua Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Terus yang kedua, mudah-mudahan hajat-hajat kita baik berkaitan dunia maupun akhirat semoga Allah segerakan. Dan kita juga tidak lupa doakan anak-anak kita, terkhusus di Nurul Hidayah yang tadi sudah mabit. Mudah-mudahan mabit tadi proses anak-anak tersebut menjadi penerus-penerus kita yang di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ibu-ibu, gimana kabarnya? Masya Allah. Semangat ibu-ibu? Semangat ya. Bapak-bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Bahagia hari ini bapak-bapak? Insya Allah ya. Kalau diawali dengan semangat ibu-ibu, nah maka bapak-bapak insya Allah bahagia gitu. Disambungkan. Tadi kita membaca bersama-sama surat As-Saff ya, barisan. Kalau kita tadaburi, kita tafakuri bahwa barisan ini sangat penting dalam umat Islam. Bahkan di dalam sholat, imam suka mengingatkan safnya diluruskan, dirapatkan. Ini menjadikan pelajaran penting bagi kita bahwa dalam keadaan apapun, dimanapun, barisan ini harus selalu terjaga. Agar apa? Agar kita kuat, agar kita bisa menjadi khairu ummah, ya, umat yang terbaik. Tapi pada saat ini umat Islam, ya, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, barisannya ini tidak rapat, barisannya ini pencar-pencar, ya. Kalau dulu umat Islam itu dipimpin oleh khalifah semua seluruh dunia, tapi sekarang jadi kerajaan-kerajaan kecil-kecil. Maka mudah bagi orang-orang kafir, ya, orang-orang Yahudi mengacak-ngacak. Setiap negara orang-orang kafir acak-acak, ya. Indonesia juga
masih begitu ya, dalam keadaan tidak bersatu antara organisasi A, organisasi B, tidak saling melengkapi, bahkan malah menjelek-jelekan begitu ya. Kenapa ini bisa terjadi? Ya ini pastinya qadarullah. Tapi umat Islam ini harus bangkit. Makanya diawali dari sholat berjamaah, safnya diluruskan, dirapatkan begitu. Karena kalau tidak rapat, apa yang terjadi bapak-bapak? Masuk syaitan ya, masuk bisikan-bisikan, masuk godaan begitu ya. Nah, maka ini adalah sebuah pelajaran penting ya, salah satunya dari surat As-Saff. Maka marilah kita bersama-sama untuk menguatkan kekuatan kita, untuk merapatkan barisan kita begitu. Karena kalaulah misalnya di dalam keluarga saja ibu dan bapak tidak kompak, pasti anaknya dididiknya tidak akan sempurna, tidak akan sesuai dengan target. Begitu banyak kalaulah kita lihat ya ibu bapak, ada anak muda pakai motor ya, pakai motor set mampir di Pasopati ya. Ketika di Pasopati itu diam sebentar, lirik kanan, lirik kiri, apa yang terjadi ibu-ibu? Loncat ya, meninggal. Itu pemuda. Berikutnya ada ibu-ibu ya, mungkin 40 tahun, 50 tahun ya. Dia juga sama pakai motor gitu ya. Ke Pasopati. Nah, dia juga sama seperti pemuda yang tadi akan terjun, tiba-tiba pertolongan Allah datang, ada abang ojol. Teh jangan gitu teh gitu. Semuanya bisa diobrolkan, didiskusikan. Gak jadi aja ya. Berikutnya ada ini mah bapak-bapak ikut-ikutan Pak ya. Bapak-bapak sama juga ya jalan gitu ya. Gak tahu pakai motor gak ini? Pakai motor gak? Gitu. Enggak ya. Jalan bawa kantong, baju putih hitam ya seperti karyawan lah. Ini juga sama ya, luar clear di Pasopati sama tuh. Mau terjun, datang abang ojol. Kenapa Pak? Jangan gitu Pak gitu. Dan ini kejadian ternyata banyak ya ibu-ibu ya, di mana-mana banyak teh ya. Bahkan kalau bisa dibilang bukan kasus ini Mbak ya, tapi fenomena semakin Pak karena banyaknya begitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya adalah berarti jauh dari dinul Islam ya. Memang KTP-nya mah Islam ya, KTP-nya Islam gitu. Tapi dari segi akidah ya belum meyakini 100% Islam ini gitu. Nah, lantas Ibu Bapak rahimakumullah, izinkan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba ngobrol begitu ya dengan tema Al-Qur'an sumber ilmu dan pengetahuan ya. Apa cina ibu-ibu? Al-Qur'an sumber ilmu dan pengetahuan. Tadi contoh-contoh ada pemuda, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak yang mampir ke Pasopati ya. Padahal Pasopati itu adalah jembatan layang yang indah, bukan menikmati keindahannya, tapi untuk mengakhiri hidupnya. Kenapa? Jawabannya tadi ya, jauh dari dinul Islam, dari agama Islam. Bahkan boleh jadi ilmunya masih jauh begitu ya. Bahkan bisa jadi jauh dari Al-Qur'an. Ibu-ibu sudah tahu belum? Orang Indonesia ya, tahu orang Indonesia Bu? Kan kita ya. Berapa persen yang bisa baca Al-Qur'an? Enggak tahu. Orang Indonesia bukan. Bapak-bapak tahu orang yang bisa baca Al-Qur'an di Indonesia berapa persen?
Tahu Pak? Kurang lebih cuman 30%. Itu teh belum dibagi lagi yang bisa tahsin ya, yang bisa irama, belum itu teh. Bahkan kalau ibu bapak melihat ya, ada salah satu penelitian meneliti guru agama Islam di Indonesia, tapi guru SD. Guru apa yang dianalisis, yang diteliti? Guru agama ya. Ternyata guru agama di Indonesia itu banyak yang belum lancar baca Al-Quran. Guru agama itu teh. Jadi hanya bisa saja, tidak tahu panjang pendek ya, tidak tahu tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf, begitu. Kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama karena kelalaian, begitu ya. Ini tahun 2025 guru agama menurut Kemenag ya, menurut Kemenag yang belum fasih membaca Al-Quran sekitar 58,26% ya. Jadi masih banyak yang bacaannya itu apa? Tidak sesuai kaidah-kaidah tajwid. Nah, maka kalaulah kita jauh dari Al-Quran, karena Al-Quran sumber ilmu dan pengetahuan, bahkan bagi orang yang beriman Al-Quran itu adalah sumber ketenangan, sumber kebahagiaan ya, maka bisa dipastikan orang-orang yang jauh dari Al-Quran kebahagiaannya apa? Kira-kira bapak-bapak kebahagiaannya apa? Semu atau menggantung ya. Wah, saya bahagia kalau punya harta. Ketika sudah punya harta, geningan, bahagianya tidak hadir, begitu. Wah, saya bahagia kalau punya jabatan tinggi. Pas ketika jabatannya sudah tinggi, tetap saja bahagia tidak bisa didapatkan, begitu. Padahal bahagia bagi orang yang beriman, kesuksesan bagi orang yang beriman adalah bagaimana dia dekat dengan Allah, dia beribadah gitu ya, dia bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Insya Allah kalaupun awal-awalnya kita pas ketika sholat ada rasa malas ya, nah itu wajar, manusiawi. Tapi kita paksakan, maka Allah akan memberikan ketenangan, kebahagiaan, begitu. Seperti misalnya seseorang yang awal-awalnya belum ke masjid, kan agak susah tuh, memaksakan. Dari segi pakaian belum rapi, masih pakai kaos ya, tapi daripada enggak ke masjid di kaos gitu naon-naon ya. Kaosnya tangan pendek, pakai sarungnya juga dipakai tidak rapih ya, nyengsol gitu ya. Kaosnya juga gambaran gitu ya, gambar Spiderman atau gambar apa gitu ya, lidah ngelel gitu. Nah, tapi itu proses, dan itu menceritakan siapa? Menceritakan diri saya sendiri, Bapak Ibu. Dulu mah ke masjidnya ada susah ya, pakai kaos hungkul ya, pakai kaos teknik sipil belakangnya teh. Ya, tapi seiring waktu ngelihat imam ini rapi gitu kan ya, pakai gamis ya, kayak pakai aja Jiredi kan enak gitu liatnya gitu ya, di jas itu. Nah, saya juga tertarik, kayaknya kalau pakai bagus begitu ya. Nah, kembali ke tadi bahwa Al-Quran itu adalah sumber ilmu dan pengetahuan. Nah, saya akan kedepankan, mudah-mudahan tersampaikan ada 3 penemuan ya, 3 penemuan. Nah, ini menjadi sumber ilmu pengetahuan. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, tahu nggak bacaan ayat ini surat apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ibu-ibu surat apa Bu? Surat Ar-Rahman. Nah, bapak-bapak, surat Ar-Rahman ayat berapa Pak? Ayat berapa? Ayat 5. Belum tepat. Ya, sekali lagi. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dihitung sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ayat berapa Bu? Ayat 19. Ada kurang sedikit ya. Tambah 5 lagi 19. Ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyan. Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Nah, ini ayat ini sudah 14 abad yang lalu, tapi ditemukan oleh orang-orang yang dia meneliti di tahun 1837 ya, oleh orang Perancis. Nah, cuman namanya saya lupa. Nah, jadi ada air yang tawar ya, air yang tawar, ada air yang asin. Jadi parendeng, tidak nyampur begitu. Dan itu ada ya, kalau nggak salah di daerah Gibraltar ya, sama Samudra Atlantik. Nah, itu ditemukan oleh ahli ilmu gitu ya, orang Perancis. Padahal Allah sudah firmankan dalam surat Ar-Rahman. Nah, ini adalah ilmu ya, yang diteliti oleh para peneliti, tapi sudah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita misalnya ada ilmu-ilmu parenting ya, kan ilmu-ilmu parenting kalau zaman dulu mah ya belum ada ya. Kira-kira tahun berapa ilmu parenting ibu-ibu? Kayaknya baru-baru ya. Dulu mah tidak ada spesifik gitu. Pokoknya mah ketika mendidik anak teh bagaimana kita dididik oleh orang tua, nah gitu ya, ngejepret gitu ya, jadi mengikuti begitu. Tapi sekarang ada ilmu-ilmu parenting. Tapi apakah Islam ketinggalan zaman? Tidak ya, sudah ada ilmu pendidikan di dalam Al-Quran ya. Di dalam surat apa salah satunya? Di dalam surat Luqman ya, bagaimana si anak itu dididik ya. Pertama, inna syirka la zulmun azim. Jangan syirik karena itu perbuatan zalim, menganiaya begitu. Orang yang zalim ya belum tahu dia zalim kalau belum tahu ilmunya gitu. Kan ada orang zalim itu kepada diri sendiri ya. Ibu-ibu, kata ibu-ibu, orang yang zalim kepada diri sendiri contohnya apa? Apa Bu? Rokok. Ibu-ibu yang bilang ya, bukan saya ini. Kata ibu-ibu, ngerokok cenah zalim ya. Wallahu a'lam. Terus apa lagi? Tidak sholat, malas sholat ya. Dua lah dulu. Bapak-bapak, menurut bapak-bapak orang yang zalim kepada diri sendiri contohnya apa? Oh, kopiah natuur sana itu teh zalim ya, betul sekali Pak, betul ya. Banyak kopiah di natuur atuh ya, di kepala kopiah. Nah, ada satu lagi Pak. Orang yang zalim kepada diri sendiri contohnya Pak? Begadang. Begadang jangan begadang ya. Terus begadang boleh saja kalau ada artinya. Nah, itu
contoh-contoh dari bapak-bapak betul ya, kayak tadi ya, menempatkan kopiah di tuur. Nah berarti itu filosofinya apa? Adil ya. Jadi kita teh harus adil. Adil teh menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Terus begadang ya. Begadang itu adalah menyia-nyiakan waktu, padahal waktu itu adalah modal bagi kita untuk kehidupan ini ya. Bahkan orang-orang kafir, waktu itu adalah uang, time is money ya. Waktu itu adalah duit, pokoknya mah setiap waktu nyari duit akan gitu ya. Tapi dalam Islam pepatahnya beda lagi. Al waktu kasoif ya. Waktu itu adalah pedang. Kenapa? Karena kalau waktu itu tidak bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, bisa memotong lehernya sendiri begitu ya. Terus apa tadi kata ibu-ibu teh, malas sholat ya. Nah itu berarti filosofinya harus mengendalikan hawa nafsu, karena nafsu itu apa? Mengarahkan kita kepada keburukan biasanya kalau tanpa dibarengi dengan iman dan ilmu ya. Terus tadi kayak misalnya rokok kata ibu-ibu ya. Nah rokok itu bisa menzalimi diri sendiri ya, juga orang lain. Kalaulah rokoknya berlebihan, yang saya tahu ini mah ya, paru-parunya itu kotor gitu ya. Kalau berlebihan, kalau 1-2 mah wallahu alam ya, tanyakan kepada dokter bapaknya. Ibu-ibu ada yang ngerokok tidak? Bu suka ngerokok? Oh dirokok ya. Dan menjolimi orang lain itu ketika si asapnya itu jadi pasif ya. Begitu banyak orang yang dia sakit dari rokok pasif begitu ya. Nah itu contoh pertama. Nah contoh yang kedua, itu adalah sebentar. Ada profesor ya, sudah pengalaman membuat buku-buku tentang perkembangan kehidupan manusia. Manusia itu berawal dari apa ibu-ibu, bapak-bapak? Dari nutfah ya, dari kalau kita mah air mani ya. Air mani dicampurkan dengan ovum begitu ya, berkembang begitu. Nah oleh ahli ini begitu ya, diteliti perkembangan manusia. Dan ketika si sperma masuk itu ternyata, nah tandanya apa ibu? Terbit matahari ya. Nah perkembangan manusia itu ternyata sudah Allah atur begitu ya. Mana ayatnya? Nah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma khalaqtan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqah mudghatan fa khalaqnal mudghah idzaman kasawnal idzama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Penelitian sampai saat ini tidak ada yang mampu meneliti bagaimana si sel itu berkembang begitu ya, mulai dari mani gitu ya, terus melekat di dinding rahim jadi segumpal daging, dari segumpal daging itu
jadikan tulang belulang ya. Ada mata yang jadi mata, jadi otak, telinga, hidung ya, bibir, gigi dan seterusnya. Kalau kita tadabburi itu adalah kekuasaan Allah yang maha besar begitu ya. Dan ini diteliti oleh ahli orang-orang kafir begitu ya. Pas ketika si dokter tersebut ya tahun 1980 diundang di Universitas King Abdul Aziz di Arab begitu ya. Nah, profesor dari Kanada beliau itu mengadakan seminar gitu ya. Nah, ternyata oleh orang muslim, oh itu mah tentang perkembangan kejadian manusia dalam rahim itu ada di surat ini cina gitu. Bahkan kita juga suka membaca surat apa Al-Alaq ya. Nah, itu juga bagian dari perkembangan manusia itu. Yang terakhir yang ketiga. Nah, yang ketiga itu ada sebuah penemuan dari ahli ilmu juga diteliti di tahun 1905 oleh ilmuwan ya Yahudi namanya Albert Einstein. Nah, pasti ibu-ibu, bapak-bapak mengenal nama ini ya. Tahu Albert Einstein ibu-ibu? Yang rambutnya teh geningan apa ya? Kalau kita bilang kurang rapi lah gitu ya. Nah, beliau meneliti ada sebuah teori yang namanya itu teori relativitas gitu ya. Nah, ada 3 kesimpulan dari teori relativitas tersebut. Nah, salah satunya suatu benda bergerak ketika mendekat ke cahaya masanya akan bertambah. Nah, jadi kalau benda bergerak mendekati kecepatan cahaya gitu ya, maka masanya bertambah. Dan ini teori ini diaplikasikan oleh orang Jepang ya. Ketika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya itu masanya bertambah. Apa yang diteliti oleh orang Jepang ya? Orang Jepang itu membuat bom gitu ya, nuklir. Nah, itu jadi dari teori relativitas. Bahkan ada lagi teori tersebut ya. Kesimpulan kedua, suatu benda yang akan bergerak mendekati kecepatan cahaya ukurannya akan mengecil ya. Kan kalau kita misalnya melihat ya cahaya dari jauh kan itu teh kayak kecil gitu ya. Nah, itu semakin kecil gitu ya. Terus berikutnya yang ketiga, terjadi pengeluaran waktu bergerak lebih lambat. Nah, contohnya diaplikasikan dalam pesawat ya, pesawat kolang-kaling. Jadi semakin kecepatan cahaya semakin teori itu bergerak semakin lambat. Nah, kalau ini mah diaplikasikannya biasanya oleh para sutradara ya, jadikan filmnya Mesin Waktu gitu. Nah, ayatnya ada dalam surat As-Sajdah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasana mimma ta'udun. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu gitu. Jadi waktu kita begitu ya dengan waktu Allah di dimensi yang lain itu bisa jadi berbeda ya. Kata kita mah kadarnya misalnya 1, tapi kalau menurut Allah bisa 10 begitu ya, tergantung Allah itu. Nah, contohnya apa? Peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj itu kan waktunya singkat
gitu ya. Tapi banyak sekali kejadian-kejadian yang menjadi hikmah, ya. Kan tidak masuk logika dalam waktu hanya separuh malam, kan tidak semalam suntuk ya, separuh malam Allah memperjalankan Rasulullah Muhammad SAW bisa melihat neraka, melihat surga, ketemu Nabi dan Rasul sebelumnya, sholat ya, mengimami begitu ya, bahkan bolak-balik naik turun untuk perintah sholat. Nah itu berkaitan dengan waktu ya. Bahkan waktu kita dengan malaikat beda. Malaikat sehari semalam ya, seharian naik turun, boleh jadi kita mah 50.000 tahun perjalanan. Atau misalnya contoh ya sebagai penutup, ada semut ya. Semut itu kan kecil ya. Semut kecil itu misalnya ada di saku saya, masuk aja ke saku baju ya, masuk ke saku baju si semut tersebut. Nah saya teh perjalanan ke Bogor sekitar 3 jam ya, pulang pergi 6 jam. Nah ke Bogor, lantas ketika saya kembali ke Bandung gitu ya, ke Cimahi, nah si semut teh keluar dan kepada teman-temannya bilang, wahai sahabat-sahabatku semut, aku sudah perjalanan ke Bogor selama 3 jam. Nah semut yang lain tidak percaya, mana mungkin ya, kita jalan itu susah gitu ya, dari jalan Fokker ya ke jalan helikopter aja jauh ya, atau jalan Fokker ke jalan bomber itu perjalanannya harus berwaktu-waktu yang lama. Masa kamu cuma 3 jam? Iya, kata si semut teh. Kenapa? Karena si semut tersebut masuk ke saku saya ya, dan saya perjalanan dengan kendaraan 3 jam ke Bogor begitu. Begitupun apa? Isra Mi'raj. Kata Allah kun ya, jadilah, kun fayakun, terjadi ya. Seperti itu. Makanya keajaiban-keajaiban di dunia ini kalaulah kita tadabbur ya, tafakur, itu bisa menjadikan iman kita meningkat. Begitu banyak orang-orang ya, ilmuwan barat yang dia itu tahu Islam, masuk Islam karena agama Islam ini a'la ya, tinggi. Nah, itu saja yang bisa disampaikan karena sudah jam 6, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kembali ke judul tadi bahwa Al-Qur'an itu adalah sumber ilmu ya dan pengetahuan. Jadi kalaulah misalnya kita ingin menjadi orang berilmu, maka pelajarilah Al-Qur'an dan jangan lupakan juga ilmu-ilmu yang lainnya, matematika, fisika, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah ini disampaikan, mudah-mudahan kita menjadikan motivasi, khususnya kita sampaikan kepada generasi-generasi muda. Jangan sampai lupa dengan sumber ilmu pengetahuan, yakni Al-Qur'an itu. Begitu banyak sekarang yang dia itu ahli ilmu ya. Kalau dipisahkan oleh para ulama ala ilmu dunia, ilmu akhirat, sebetulnya mah sama keneh ya. Ilmu dunia bisa jadi ilmu akhirat, tergantung niatnya.